Halo semuanya, jadi kali ini kita akan bahas tentang sejarah agama. Namun sejarah agama ini kita akan ambil dari sudut pandang agama Ardiyah, di mana kita ambil satu tokoh yaitu Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud bahwa agama akan menjadi penyakit saraf bagi seluruh manusia di dunia. Jadi agama secara garis besar terbagi dalam dua kelompok, dalam dua pembahasan, di mana yang pertama itu adalah agama Samawiyah, yaitu secara sederhananya diartikan bahwa agama yang diturunkan dari langit atau agama Abrahamik, yaitu agama Islam, agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan agama Ardiyah adalah agama-agama yang lahir dari kebudayaan, dari pemahaman, ide, gagasan, ataupun hasil kesepakatan warga masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan agama Samawiyah, bahwa agama Ardiyah pun memiliki sejarahnya masing-masing, di mana menurut Sigmund Freud, seorang neurosis ataupun seorang psikolog juga, agama menurut Sigmund Freud adalah hasil dari kerja otak, di mana ada kecenderungan seksualitas di sana yang tidak terpenuhi, yang dinamakan dengan teori Oedipus Complex. Kemudian Sigmund Freud membagi dua teori ataupun dua pembahasan dalam sejarah agama menurutnya, di mana ada satu tentang pembahasan totem dan yang kedua tentang tabu. Totem dan tabu ataupun totem and tabu, di mana totem ini adalah satu objek tertentu yang dikultuskan ataupun yang dijadikan sebagai jimat atau perwujudan dari nenek moyang mereka. Sedangkan tabu ataupun tabu adalah satu cara untuk melakukan ritualisasi ataupun komunikasi antara seorang yang beragama dengan yang disembahnya, kayak gitu. Nah, jadi di awal diceritakan bahwa menurut Sigmund Freud, dahulunya ada dua orang hidup antara laki-laki dan perempuan. Kalau dalam agama Samawi dikenal dengan Adam Hawa, tetapi dalam agama Ardiyah, dalam sejarahnya menurut Sigmund Freud tidak diceritakan siapa dia, siapa namanya, tetapi disebutkan bahwa dia adalah seorang laki-laki dan perempuan. Pada saat itu, seorang laki-laki dan perempuan ini mereka berhubungan yang kemudian melakukan sebuah hubungan seks ataupun berhubungan intim layaknya seorang suami istri kalau sekarang, dan lahirlah seorang anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini tumbuh kian besar sampai akhirnya di usia remaja mengalami yang dinamakan Oedipus Complex ini. Oedipus Complex ini terjadi ketika seseorang mengalami fase pertumbuhan yang akan menjadikan Oedipus Complex itu naik. Lah, seorang anak laki-laki tentunya akan hidup meniru ayahnya, dari bagaimana cara bekerja, bagaimana cara bertarung, bagaimana cara berburu, bagaimana cara mencari makanan, dan lain sebagainya. Namun ada satu hal yang tidak bisa ditiru oleh sang anak tersebut, di mana bapaknya mampu melakukan hubungan seks dengan ibunya, sedangkan dia sebagai seorang anak yang tidak memiliki pasangan tidak bisa melakukan hal tersebut, yang menjadikan si anak ini secara neurosis itu ingin melakukan hal tersebut sebagai wujud bahwa dia ingin sempurna seperti ayahnya dalam melakukan segala hal. Hingga pada satu waktu ketika Oedipus Complex itu naik dan memuncak, maka terjadilah satu peristiwa pembunuhan pertama. Kalau dalam agama Samawi itu kan antara Qabil dan Habil, pembunuhan pertama. Nah, dalam agama Ardiyah menurut Sigmund Freud itu terjadi antara anak dan bapak. Nah, kemudian bapaknya meninggal, dibunuh oleh sang anak, yang akhirnya sang anak ini berhasil menguasai ibunya. Setelah berhasil menguasai ibunya, akhirnya dia pun melakukan hubungan badan dengan sang ibu, yang menjadikan dia merasa bahwa telah sempurna sebagai seorang manusia sebagaimana ayahnya. Namun setelah ayahnya meninggal,
kesulitan mulai menghampiri sang anak yang mengakibatkan terjadinya kesulitan, baik itu keamanan dari hewan buas ataupun mencari makanan dan melakukan perjalanan, yang akhirnya sang anak pun mulai berpikir bagaimana caranya kayak gitu, karena dia mulai timbul rasa penyesalan. Ketika dulu ada ayahnya, dia hanya cukup duduk, maka makanan akan datang. Ketika ada ayahnya, ketika ada hewan buas datang, ayahnya mampu mengalahkan hewan buas tersebut. Tetapi ketika ayahnya sudah tidak ada, yang terjadi dia harus melawan ketidakmampuan itu, yang menjadikan dia berpikiran bahwa harus menghadirkan kembali sang ayah. Namun karena ayahnya sudah meninggal, maka ketidakmungkinan yang terjadi. Hingga akhirnya dia mengalami fase yang namanya totem tadi. Dia sebagai rasa penyesalan melakukan sesembahan dengan menumpuk batu-batu kecil sebagai perlambangan bahwa ayahnya akan hadir di sana. Dengan harapan ketika sang ayah hadir, dia akan diberikan kekuatan oleh sang ayah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh sang ayah, baik itu untuk mencari makanan ataupun melawan hewan buas. Hingga pada saat itu, maka kejadian ini yang menjadikan awal mula agama hadir. Menurut agama Ardiyah, ketika seseorang merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu, maka dia berharap adanya kekuatan lain dari luar dirinya untuk memenuhi kekurangan tersebut. Ketika kita contohkan dari sang anak ini adalah dia tahu bahwa kekuatan yang dia perlukan adalah kekuatan sebagaimana yang ayahnya miliki. Maka dia wujudkan sang ayah itu dalam bentuk totem ataupun objek benda-benda tertentu yang pada saat itu dilakukan dengan melakukan menumpuk sebuah batu. Yang akhirnya ketika dia sudah melakukan tersebut, terjadilah satu kegiatan. Kegiatan ini yang nantinya menjadi satu pembahasan baru tentang tabu tadi. Tabu. Setelah totem ada ataupun wujud objek yang disembah itu ada, maka harus ada tata cara tertentu untuk membangkitkan kekuatan tersebut, yang kita sebut dengan tabo ini. Ketika semuanya selesai, ketika totem ini udah jadi, maka untuk menghidupkan ataupun mengembalikan kekuatan harus ada persembahan. Persembahan ini yang kita sebut dengan tabu. Persembahannya berbagai macam. Ada yang melakukan persembahan dengan memberikan buah-buahan, memberikan sajin, memberikan kurban, ataupun bahkan menyembelih manusia kayak itu. Agama-agama Ardiyah hampir semua konsep sesaji ataupun persembahan seperti itu, yang nantinya ini akan disempurnakan oleh agama Samawiyah. Namun menurut Sigmund Freud bahwa sesembahan itu diperlukan untuk menguatkan bahwa kekuatan yang tidak dia miliki akan hadir secara keseluruhan dengan adanya sesembahan tersebut.